Pemirsa, aturan ganjil genap diterapkan di tempat-tempat wisata ibu kota, diantaranya Taman Mini Indonesia Indah dan juga Ancol. Selain itu, pengunjung harus divaksin minimal 1 kali untuk berwisata ke tempat tersebut. Pada akhir pekan kali ini, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta telah menerapkan aturan ganjil genap pada pengunjung. Hingga kemarin masih ada kendaraan yang diputar balik karena tidak mematuhi aturan ganjil genap. Peraturan ganjil genap di TMII diberlakukan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 12 siang hingga pukul 6 sore. Sementara itu di kawasan Ancol, warga mulai berdatangan untuk menikmati suasana akhir pekan. Wisata Ancol dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk membatasi pengunjung, Ancol juga menerapkan sistem ganjil genap. Dan untuk mempermudah pengunjung di area Ancol, pihak pengelola juga menyediakan bus khusus. Sementara itu, sebelum pemberlakuan Crowd Free Night, kawasan Kota Tua ramai pengunjung pada Sabtu malam. Meski demikian, tidak semua area kawasan Kota Tua dapat dinikmati oleh pengunjung. Kawasan Kota Tua pada Sabtu sore hingga malam didatangi oleh pengunjung. Meski begitu, kawasan Kota Tua relatif sepi jika dibandingkan dengan saat sebelum PPKM berlaku. Untuk mengawasi aktivitas di Kota Tua, pengelola menerjunkan Satgas Kota Tua untuk berpatroli khususnya saat Crowd Free Night yang berlangsung pada pukul 22 hingga 4 pagi. Selain mengawasi penerapan protokol kesehatan, Satgas Kota Tua juga akan membubarkan kerumunan yang terjadi saat Crowd Free Night. Tidak hanya pengunjung, Satgas juga mengawasi para pedagang yang ada di sekitar area Kota Tua. Dua destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ditutup sementara. Langkah tegas ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran agar pelaku wisata taat aturan dan mencapai target 90% vaksinasi. Dua destinasi wisata yang ditutup sementara yakni objek wisata Pantai Batu Karas di Kecamatan Cijulang dan Pantai Badasari di Kecamatan Cimerak. Penutupan ini dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat karena di dua kawasan ini vaksinasi belum mencapai target 90%. Penjagaan ketat pun dilakukan petugas gabungan dari mulai persimpangan menuju objek wisata hingga kawasan objek wisata. Sementara kondisi di Pantai Batu Karas tampak sepi, warung-warung juga tutup. Padahal tiap akhir pekan kawasan ini selalu ramai. Dan penutupan ini merupakan bukti dari keseriusan Pemkab Pangandaran dalam menegakkan aturan selama masa PPKM. Kawasan wisata Karimun Jawa Jepara, Jawa Tengah kembali dibuka. Sabtu pagi, penyeberangan Jepara Karimun Jawa dipadati wisatawan. Mulai akhir pekan ini, pemerintah Kabupaten Jepara kembali membuka sejumlah objek wisata, salah satunya Pulau Karimun Jawa. Hari Sabtu ini, pelabuhan penyeberangan Jepara, Jawa Tengah dipadati wisatawan yang akan berlibur di Pulau Karimun Jawa. Objek wisata dibuka setelah Jepara berstatus PPKM level 2 dan hampir seluruh warga Jepara telah menjalani vaksinasi. Para wisatawan yang berkunjung harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjalani rapid antigen dan telah mengantongi sertifikat vaksinasi. Mungkin dari antusiasme saya sama teman-teman ya, itu yang tadinya di rumah terus langsung pengen keluar sih, pengen main gitu sih. Dari Bandung. Bagi warga Karimun Jawa dan pelaku pariwisata, pembukaan kembali pulau wisata ini menjadi berkah tersendiri. Kesejahteraan masyarakat Karimun Jawa ya, karena selama pandemi kan semua imbasnya kan banyak sekali. Makanya dengan dibukanya ini ya alhamdulillah. Dengan dibukanya kembali wisata, Dinas Perhubungan Jepara menambah jadwal kapal penyeberangan. Hal ini untuk memenuhi lonjakan penumpang kapal yang sebagian besar merupakan wisatawan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta kembali dibuka. Namun, banyak pengunjung kecewa tidak bisa masuk karena tidak memenuhi syarat aturan protokol kesehatan COVID-19.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuka kembali 3 destinasi wisata yang bisa untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Kebun Binatang Gembira Loka. Sejak mulai dibuka beberapa hari yang lalu, nampak situasi kebun binatang masih sepi pengunjung. Selama masa uji coba, beberapa persyaratan bagi pengunjung pun diterapkan. Di antaranya adalah harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, cek suhu tubuh, harus sudah divaksin COVID-19, dan anak-anak usia di bawah 12 tahun dilarang untuk masuk area kebun binatang. Beberapa pengunjung dalam kota maupun luar kota pun merasa kecewa tidak bisa masuk karena membawa anak kecil yang berusia di bawah 12 tahun. Kecewa sih, memang sengaja ke sini tuh mau ngajak ke sini, ngajak anak ke sini. Oh, terus harapannya seperti apa, Pak? Ya, kayak gini sih tetap bagus sih, memang harus protokol ya Mas ya. Cuman untuk balita atau bayi bisa ditoleransi lah. Pihak pengelola menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi keamanan bersama untuk menghindari klaster baru penularan COVID-19 dan berusaha memberikan kenyamanan bersama bagi para pengunjung. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pariwisata internasional atau mancanegara dibuka November 2021 mendatang. Hal ini mengacu pada angka kasus COVID-19 di Bali yang menurun. Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan pariwisata internasional atau mancanegara dibuka pada bulan November 2021 mendatang. Usulan ini dikarenakan angka kasus COVID-19 di Provinsi Bali sudah menunjukkan penurunan. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Arta Ardana Sukawati mengatakan pembukaan pariwisata internasional membutuhkan perencanaan matang dan setidaknya 1 bulan sebelumnya harus diumumkan karena persiapan penerbangan tidak semudah domestik. Cokorda Arta Ardana Sukawati menambahkan akan lebih selektif memilih wisatawan yang datang, terutama didasarkan pada tingkat kasus COVID-19 di negara tersebut, selain memberi dampak ekonomi yang besar bagi Bali. September ini, saya sedang usulkan kalau misalnya direncanakan November untuk internasional dan September kita umumkan, ya kita tidak bisa melihat seperti hitam dan putih. Tentu kita harus siapkan berapa plan ya, plan A, plan B, plan C. Seandainya sesuai dengan rencana kita masuk ke plan A, andai kata ada perubahan, mungkin masuk ke plan B gitu. Sangat bergerak, tapi kriteria yang kita ajukan tentu adalah negara-negara yang sudah kondisinya sudah membaik, kemudian negara-negara yang kita harapkan memberikan dampak ekonomi yang besar di Bali. Kendati saat ini angka kasus positif di Provinsi Bali sudah mengalami penurunan. Namun pemerintah pusat hingga kini belum membuka pintu pariwisata Bali untuk wisatawan internasional atau mancanegara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 di Ciampea, Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Puluhan warga saling dorong saat berebut nomor antrian. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat puluhan warga berebut nomor antrian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Desa Tegalwaru, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka berebut karena khawatir tak kebagian vaksin. Petugas pun kewalahan menghadapi warga. Berkali-kali petugas mengingatkan warga agar tidak berkerumun saat mengantri. Antri apa? Antri mau divaksin. Oh, mau divaksin. Ya. Udah berapa lama Ibu ngantri? Kenapa? Udah berapa lama Ibu ngantri? Udah ada 1 jam. 1 jam ya. Sekitar 500 dosis vaksin disiapkan oleh Polres Bogor yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Tegalwaru. Kita jalannya dari Polres Polsek. Berapa jumlah? Desa Tegalwaru. Jumlah seluruhnya ada berapa? 500 warga. Pertama apa? Ini vaksin pertama. Vaksin pertama. Jumlahnya 500 ya? Kerumunan ini menjadi evaluasi penyelenggara untuk meningkatkan layanan dan mengatur antrian di vaksinasi dosis kedua nanti. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ribuan warga menyerbu sentra vaksinasi COVID-19 di alun-alun Kota Serang, Banten karena mendapatkan bonus minyak goreng. Sayangnya mereka harus antri berdesak-desakan tanpa menerapkan protokol kesehatan.
Dapat minyak goreng gratis, ribuan warga menyerbu vaksinasi COVID-19 di alun-alun Kota Serang, Banten. Tingginya antusiasme warga membuat mereka harus berdesak-desakan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Sejak pagi warga sudah berkumpul dan berebut formulir hingga terus memadati tenda untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh Polda Banten ini. Melihat kondisi tersebut, petugas kepolisian mengimbau agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepada bapak ibu peserta vaksinasi untuk jalannya vaksinasi. Petugas bahkan sempat kewalahan menertibkan warga yang berkerumun dan tidak menjaga jarak. 2.000 dosis vaksin COVID-19 disediakan untuk warga Serang dan sekitarnya. Panitia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ratusan warga juga mengantri hingga berdesakan, bahkan sempat terlibat adu mulut dengan panitia lantaran tidak mendapat jatah vaksin yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Banyaknya jumlah warga ini memicu kerumunan hingga abai prokes. Vaksinasi COVID-19 di Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai protes warga yang tidak terdata padahal sudah mendaftar vaksinasi secara online. Ada pula warga kecewa karena tidak kebagian jatah vaksin meskipun sudah datang sejak pagi. Banyaknya warga yang mengantri membuat kursi yang disiapkan panitia tidak mencukupi sehingga sebagian peserta terpaksa duduk di lantai. Jam 8 sampai sini setengah 9. Nah dari tadi menunggu, nah tidak ada namanya, sudah mendaftar di WA, tapi tidak ada namanya di komputer. Jadi mending pulang dari tadi menunggu, nah sampai sekarang tidak ada. Jadi sasaran kita utamanya adalah masyarakat kita karena untuk bulan Oktober yang akan datang ini itu secara umum masyarakat kita. Kalau yang hari ini dimotori oleh 3 komponen, PMI sendiri, kemudian HIPMI dan KNPI. Warga Palopo sangat antusias mengantri vaksinasi COVID-19 yang digelar PMI Palopo. Namun sayang mereka berkerumun dan tidak menjaga jarak saat menunggu giliran divaksin. PMI Palopo menyiapkan 2.000 dosis vaksin untuk menjangkau seluruh warga kota Palopo. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dalam upaya menggenjot angka penerima vaksin nasional, Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau. Vaksinasi kali ini diutamakan untuk para pelajar. Vaksinasi yang digelar Binda Kepri dan PSMTI dipusatkan di Vihara Maitreya, Batam Center, Kepulauan Riau. Sekitar 5.100 vaksin Sinovac disiapkan untuk para remaja. Vaksinasi dosis kedua ini digelar untuk mengejar herd immunity agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Saya berharap, alhamdulillah ini yang kedua kalinya yang diadakan oleh ini Kapinda. Jadi anak-anak harus tervaksin. Setelah itu mungkin jangkauannya lagi ke pesantren ya Pak ya, pesantren dan tadi saya bilang SLB dan juga kalau bisa di daerah. Pemerintah mengklaim kasus COVID-19 terus menurun. Berbagai pembatasan sudah mulai dilonggarkan. Aktivitas masyarakat perlahan menuju kenormalan baru. Namun diharap protokol kesehatan tetap ditegakkan. Kasus COVID-19 di Indonesia berangsur menurun. Menurut pemerintah, Indonesia sebagai penduduk terbesar keempat dunia tidak lagi masuk ke dalam 10 besar jumlah kasus tertinggi di dunia. Presiden Joko Widodo menyebut penurunan tajam kasus COVID-19 terjadi sejak bulan Juli 2021. Namun masyarakat diminta tetap waspada. 77 kasus pada 13 September 2021. Sebuah penurunan yang sangat tajam. Dalam sepekan terakhir, tren kasus baru di Indonesia cenderung menurun, sementara pasien yang sembuh setiap harinya lebih banyak dari kasus baru.
Angka kematian per hari juga menurun, di bawah 300 orang. Turunnya angka kasus COVID-19 berimbas dengan menurun pula level PPKM di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan wilayahnya sudah berstatus level 1, menjadi yang pertama di Jawa Bali. Ada beberapa data yang mungkin bisa dijadikan referensi bahwa Jawa Timur ini alhamdulillah atas kerjasama gotong royong dan kekompakan kita semua menjadi provinsi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang masuk level 1. Dengan turunnya level PPKM di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur mulai membuka 254 wisata secara bertahap dengan protokol kesehatan ketat dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Seluruh masyarakat diminta tetap disiplin mematuhi prokes agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usia lanjut bukan berarti tidak bisa lagi produktif. Di Cianjur, Jawa Barat, nenek berusia 82 tahun sukses mengembangkan usaha makanan tradisional. Dan hebatnya lagi, sang nenek juga mempekerjakan 8 orang tetangganya yang juga sudah lansia. Nenek Komaria sibuk membereskan camilan tradisional yang dijual di rumahnya di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Sang nenek sukses merintis usaha camilan tradisional berbahan dasar singkong dan diberi merek keripik enyek. Menurut pengakuan nenek 82 tahun ini, camilan seharga Rp10.000 per bungkus seharinya bisa laku 100 bungkus. Setiap minggu dibutuhkan 2 kuintal singkong untuk memproduksi camilan tradisional ini. Ya, betul. Karena lingkungan ibu kebanyakan kaum duafa. Ya. Biasanya kan cuma tani aja gitu ya. Setelah meninggal suaminya akhirnya sama ibu dirangkul supaya tetap mereka itu bermanfaat dan mandiri, tidak menunggu pemberian anak dan sebagainya. Ya akhirnya ibu mengadakan perusahaan kecil-kecilan produk keripik enyek ini. Dalam menjalankan usahanya, nenek 2 orang cucu ini ternyata juga mempekerjakan 8 orang lansia lain yang berada dekat rumahnya. Memiliki penghasilan penting bagi lansia agar hidup lebih bermakna dan bahagia.